Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke student, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. Kita akan mempelajari semua jenis kata ganti, mulai dari personal pronoun yang terdiri dari subjective pronoun, objective pronoun, kemudian dengan possessive terdiri dari possessive adjective dan possessive pronoun. Dan terakhir kita bahas adalah reflexive pronoun. Oke, let's begin our material. Pertama, subjective and objective pronoun. Oke student, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang personal pronoun, di mana personal pronoun terdiri dari subjective pronoun dan objective pronoun. Subjective pronoun terdiri dari I, you, we, they, he, she, dan it. Sedangkan objective pronoun terdiri dari me, you, us, them, him, her, dan it. Subjective pronoun dan objective pronoun mempunyai makna yang sama. I dan me mempunyai arti saya atau aku. Kalau you dan objektifnya juga you, artinya kamu dan kalian. Jika subjeknya we, objeknya us, maknanya kami atau kita. Lalu apabila subjeknya they, maka objeknya adalah them, maknanya yaitu mereka. Terus apabila subjeknya he, maka objeknya him, maknanya yaitu dia, untuk laki-laki. Lalu apabila subjeknya she, maka objeknya adalah her, maknanya dia untuk perempuan. Kemudian yang terakhir, apabila subjeknya it, maka objeknya juga adalah it, maknanya dia, ini, atau itu, untuk hewan, tumbuhan, dan benda yang lainnya selain manusia. Oke? Perhatikan cara merangkai kalimat. Contoh-contoh berikut. Example, I like you, aku suka kamu. You like me, kamu suka aku. We like them, kami suka mereka. They like us, mereka suka kami. He likes her, dia laki-laki suka dia perempuan. She like him, dia perempuan suka dia laki-laki. That is a cat, it is funny. Itu adalah seekor kucing, dia lucu. Perlu dipahami bahwasannya syarat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yaitu kalimat itu terdiri dari subjek plus verb ditambahkan objek sebagai tambahan. Kemudian perhatikan pola berikut ini. Posisi subjek letaknya sebelum a verb dan objek letaknya setelah verb. Verb diartikan sebagai kata kerja. Seperti kita mengartikan aku suka kamu, maknanya I like you, bukan me like you. Kenapa demikian? Karena walaupun I dan me sama artinya saya atau aku, tapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. I sebagai subjek, ya, letaknya sebelum verb, dan me berfungsi sebagai objek dan letaknya adalah setelah verb. Atau misalkan kita balik, contohnya kamu suka aku. Bahasa Inggrisnya yaitu you like me dan bukan you like I.
Kenapa demikian? Saya akan jelaskan. Kalau kamu bahasa Inggrisnya sebagai subjek ataupun objek, you, sedangkan saya atau aku sebagai subjek, I, sebagai objek, bahasa Inggrisnya me. Jadi bahasa Inggrisnya kamu suka aku, bukan you like I, tapi you like me. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya, harus sesuai dengan fungsinya dalam sebuah kalimat subjek ataupun objek. Ya, subjek letaknya sebelum verb, kalau objek letaknya sesudah verb. Possessive adjective and possessive pronoun. Oke, student, pembahasan selanjutnya tentang possessive. Possessive yang kita bahas adalah possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective terdiri dari my, your, our, their, his, her, dan it. Dan yang termasuk possessive pronoun yaitu mine, yours, ours, theirs, his, dan hers. Sedangkan possessive pronoun dari it tidak ada. Selanjutnya kita lihat example, contohnya dari possessive adjective dan possessive pronoun sambil amati perbedaannya. Oke, student, perhatikan. This is my book. Ini buku saya. This book is mine. Buku ini adalah punya saya atau milikku. This is your book. Ini adalah bukumu. This book is your. Buku ini adalah punyamu. This is our book. Ini adalah buku kami. This is book is our. Buku ini adalah punya kami. This is their book. Ini adalah buku mereka. This book is their. Buku ini adalah milik mereka. This is his book. Ini adalah bukunya. This book is his. Buku ini adalah miliknya. This is her book. Ini adalah bukunya. This book is her. Buku ini adalah miliknya, pulaan kepunyaan perempuan. This is food. Ini adalah makanannya. Baik, sekarang penjelasan yang lebih detail lagi. Dan kalian amatin perbedaan posisi adjektif dan posisi pronoun. Perhatikan contoh berikut ini. This is my titik-titik, yang artinya ini adalah titik-titik ku atau saya. This is my, kalimat ini belum lengkap karena kita belum memahaminya. My-nya ini untuk siapa? Nah, makanya kita kasih kata benda setelahnya. Berarti book. Nah, berarti buku. Jadi this is my book. Harus diikutin kata benda selanjutnya. Sekarang kita lihat contoh dari possessive pronoun. This book is mine, yang artinya buku ini adalah punyaku atau punya saya atau juga milik saya. Setelah mine, kita tidak bisa diberi kata punyaan berikutnya karena orang sudah paham atau sudah mengerti itu punya saya. Contohnya semisal kita tambahin book, this is mine book, itu tidak bisa karena itu tidak boleh. Contohnya, is this your book? Apakah ini buku kamu? Atau bisa juga kita bertanya dengan mengatakan, is this your? Apakah ini milikmu? Dan jawabannya bisa beragam. Apabila jawabannya positif, kita bisa mengatakan, yes, this is my book. Ya, ini adalah buku saya. Atau bisa juga, yes, this is mine.
ini adalah punya saya. Dan apabila jawabannya negatif, kita bisa mengatakan no, this is not my book. Bukan, ini bukan buku saya. Atau bisa juga no, this is not mine. Bukan, ini bukan punya saya. Atau ini bukan milik saya. Reflexive pronoun. Oke student, berikutnya kita bahas materi tentang reflexive pronoun. Sebelum kita bahas tentang reflexive pronoun, kita akan menuliskan kembali subjek dari personal pronoun, terdiri dari I, you, we, they, he, she, dan it. Untuk I reflexive pronounnya yaitu myself. You pasangannya adalah yourself. We ourselves. They themselves. He himself. She herself. Dan it itself. Oke, kemudian kita bahas beberapa fungsinya dalam kalimat. Di antaranya, fungsi yang pertama adalah untuk mengeraskan arti atau maksud. Misalnya, Mr. Rasgana will open the meeting. Pak Rasgana akan membuka rapat. Misalkan adalah orang yang belum yakin bahwa Pak Rasgana itu yang membuka rapat, maka kita memberikan penegasan dengan tambahan kata himself setelah subjek, yaitu Mr. Rasgana. Jadi kalimatnya menjadi Mr. Rasgana himself will open the meeting, yang artinya Pak Rasgana sendiri yang akan membuka rapat. Untuk lebih pahamnya, contoh berikutnya, misalkan I have written that letter for you. Artinya, aku telah menulis surat itu untukmu. Misalkan orang kita tuju itu tidak yakin kita menulis surat itu, maka kita tegaskan dengan menambahkan kata myself setelah subjek I. Berarti kalimatnya menjadi I myself have written that letter for you, yang artinya aku sendiri yang telah menulis surat ini untuk kamu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk membicarakan tentang diri sendiri. Contoh, you talk yourself or others. Kamu membicarakan dirimu sendiri kepada orang lain. Contoh kedua, they look at themselves in the mirror. Mereka melihat diri mereka sendiri di cermin. Oke student, perhatikan dari contoh fungsi yang kedua tentang diri sendiri, bahwasannya refleksi pronoun atau kata refleksif letaknya berada setelah verb atau setelah kata kerja. Contoh, kata yourself setelah kata verb, themselves berada setelah kata add. Fungsi dari kata tiga dari refleksif pronoun yaitu bermakna sebagai atau bermakna sendirian, by self. Dengan kata lain, alone artinya sendirian. Contoh, I don't want to sleep by myself, yang artinya saya tidak mau tidur sendirian. Kata by myself bisa juga diganti dengan kata alone, yang mananya sama saja, yaitu sendirian. Kata kali artikan I don't want to sleep alone sama artinya sama dengan I don't want to sleep by myself. Aku tidak mau tidur sendirian. Lalu bagaimana kalau subjeknya I dalam kalimat tadi kita ganti dengan kata you, maka refleksif pronounnya pun akan berubah.
menyesuaikan subjeknya. Dan kalimatnya menjadi you don't want to sleep by yourself. Artinya, kamu tidak mau tidur sendirian. Tapi kalau kalimat kata alone tidak berubah, kalimatnya tetap you don't want to sleep alone. Kamu tidak mau tidur sendirian. Jadi intinya refleksif pronoun yang mana yang kita gunakan, kita sesuaikan tergantung dari subjeknya. Misalkan subjeknya I, maka refleksif pronounnya jadi myself. Kalau jadi you, jadi yourself. Kalau him, himself, she, herself, dan sebagainya. Question: